Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Narasi Film. Di video kali ini, Mimin akan kembali menceritakan alur cerita Reality Z yang telah kita tonton sebelumnya. Reality Z yang akan Mimin ceritakan kali ini, adalah Reality Z untuk episode yang terakhirnya. Jadi jika kalian belum menonton episode sebelumnya, Mimin sarankan agar kalian menontonnya terlebih dahulu, agar kalian tidak kebingungan. Baik kalau begitu tanpa lama-lama lagi, mending kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Setelah mereka semua berhasil masuk ke Olympus, sekarang terlihat di sana mereka pun sedang melihat sesuatu di sebuah monitor. Di monitor itu mereka sedang mencari informasi tentang wilayah mana saja yang masih bisa untuk ditinggali. Saat mereka sedang mencari tersebut, di sana mereka pun telah mendapatkan sinyal dari beberapa negara yang mereka lihat. Namun, saat sinyal dari beberapa negara itu muncul, ternyata wilayah mereka juga sedang dilanda wabah zombie. Esok harinya, Teresa dan ibunya Leo itu pun terlihat masih berada di ruang kendali, dan masih juga mengotak-ngatik monitornya. Di sini, Teresa pun kemudian merekam aktivitasnya, dan melihat cara ibunya Leo itu meretas sebuah monitor. Setelah selesai meretas monitornya itu, di sana Anna pun kemudian membuat sebuah map lewat monitornya. Tujuan ia membuat map itu pun, untuk mencoba memanggil orang-orang yang masih hidup di luar sana untuk datang ke Olympus. Saat sudah beres membuat map tersebut, tiba-tiba saja Christina pun datang dan melihat apa yang dilakukannya itu. Lalu ia pun mengadukan hal tersebut pada Levi, dan Levi pun tidak menyangka dengan apa yang dilakukannya itu. Anna pun kemudian menjelaskan, kenapa ia membuat map untuk memanggil orang-orang yang masih selamat itu. Tujuan ia pun adalah untuk membantu membasmi zombie di sini, karena kalau hanya kita saja tidak akan mampu membasminya. Mendengar perkataan Anna tersebut, akhirnya mereka pun setuju dengan rencananya itu, dan dimulailah membuat rencananya. Rencana yang akan Anna buat di sana pun adalah memasang kamera, dan mengajak orang-orangnya lewat sebuah video. Anna pun kemudian memerintahkan Leo, Teresa dan Robson untuk memasang kamera, sementara ia dan Levi yang akan membuat video mengajak orang-orang tersebut. Setelah selesai memasang kamera dan membuat videonya itu, malam harinya mereka pun makan-makan untuk mengembalikan staminanya kembali. Namun, belum lama mereka menikmati makanannya, tiba-tiba saja mereka mendengar suara dari kamera yang tadi dipasang itu. Saat mereka lihat di kamera itu, suara tersebut ternyata suara dari 3 orang yang meminta ingin masuk pada Levi. 3 orang itu pun seorang dokter, pengusaha dan tukang kuli bangunan. Melihat hal tersebut mereka pun malah pilih-pilih, karena mungkin mereka mengira tidak akan bisa membantu melawan zombie itu. Saat sedang berunding siapa yang akan mereka izinkan masuk tersebut, tiba-tiba saja mereka pun sudah masuk ke sana dan ternyata telah dibawa oleh Teresa. Melihat hal itu Christina pun memarahinya karena main masuk saja, dan tidak berunding dulu di sana. Teresa pun kemudian mengatakan alasan ia melakukan hal tersebut, karena Anna saat ini sedang terluka dan membutuhkan seorang dokter. Tak lama kemudian Anna pun diperiksa oleh dokter yang baru masuk itu, dan saat ia periksa ternyata ia tidak bisa melakukannya. Mendengar hal tersebut tiba-tiba saja Robson datang dan menodongkan pistol ke arah Anna di sana. Namun Leo langsung menghalanginya dan melindungi ibunya tersebut. Tak lama kemudian Levi pun di sana menyarankan pada Leo agar ibunya itu diisolasi saja, karena takutnya luka gigitan zombie itu akan menular ke yang lain. Mendengar hal itu Leo pun akhirnya membawa ibunya itu, dan ia isolasi di ruangan lain. Di ruangan itu Anna pun mempunyai satu permintaan padanya, dan ia meminta Leo untuk kuat menerimanya. Leo yang mendengar hal itu pun hanya diam saja di sana, dan ia mempunyai perasaan yang tidak enak dengan ibunya itu. Tak lama kemudian Leo dan Anna pun terlihat keluar, dan melihat-lihat sebuah tempat tak jauh dari Olympus tersebut. Di sana tiba-tiba saja Anna pun turun dari gedung, dan memanggil para zombie agar mendekati dirinya. Anna pun kemudian lari,
dan ia diam di luar gedung Olympus tersebut sambil mengucapkan salam perpisahan pada Leo. Leo yang melihat hal itu pun kemudian menodongkan senjata ke arah ibunya, dan tak lama kemudian ia pun menembaknya. Setelah menembak ibunya itu, Leo pun turun dari sana, dan membantu anggota lain yang sedang berjuang melawan para zombie itu. Di sana ia pun mulai membasmi zombinya satu persatu, dan membantu yang kesulitan melawan para zombie tersebut. Tak lama kemudian mereka pun berhasil membunuh semua zombinya, dan merayakan keberhasilannya itu. Namun saat di malam harinya saat mereka melanjutkan perayaannya itu, di sana Leo pun terlihat sedang bersedih. Teresa yang melihat hal itu pun kemudian menghampirinya, dan menanyakan keadaannya itu. Leo pun menjawab jika ia masih bersalah pada ibunya, atas keinginan ibunya untuk menembaknya tersebut. Teresa yang mendengar hal itu pun kemudian mencoba untuk menyemangatinya, dan menghiburnya agar tidak bersedih lagi. Akhirnya Leo pun di sana bisa tersenyum, hingga mereka pun berada dalam saling jatuh cinta. Tak lama kemudian mereka pun melanjutkan percintaannya dengan cocok tanam di tempat lain, dengan saling berpautan satu sama lain di sana. Namun nampaknya cocok tanam mereka direkam oleh si dokter, dan mereka tidak mengetahui hal tersebut. Saat Teresa sedang berada di dapur, si dokter pun kemudian menghampirinya, dan hendak akan memperkaosnya karena gara-gara video rekaman yang ia ambil. Namun saat ia hendak akan memperkaosnya itu, tiba-tiba saja Robson pun datang dan menembak si dokter sampai tewas. Teresa yang telah diselamatkan oleh Robson di sana, malah marah padanya karena ia tidak punya hak untuk melakukan itu, katanya. Robson pun di sana tidak terima dimarahi olehnya, dan ia malah memarahi balik Teresa. Tak lama kemudian mereka berdua pun mengadukan masalah tersebut pada Levi. Namun Levi malah fokus pada masalah lain di sana. Ternyata masalah lain tersebut adalah datangnya orang-orang lain dari luar, yang berjumlah 5 orang. Saat Levi melihat hal itu, ia pun tidak ingin sembarangan memasukkan orang-orang itu, dan ia lebih menyukai dipermainkan terlebih dahulu. Permainan yang akan ia bawakan pun, adalah permainan eliminasi mirip acara Olympus, yang kontestannya harus saling menjatuhkan. Teresa yang melihat hal itu pun tidak setuju di sana, karena tak perlu ada permainan tersebut untuk memasukkan mereka. Namun pendapat Teresa itu tak ada yang mendukungnya, karena bisa saja di antara orang-orang itu ada seorang pengkhianat. Teresa yang mendengar hal itu pun kemudian pergi dari sana, dan tidak menyaksikan permainan Levi tersebut. Levi pun kemudian membiarkannya pergi, dan ia lebih mementingkan memulai acaranya sendiri. Saat permainan tersebut telah dimulai, Leo pun mulai mengatakan hal yang sama seperti Teresa, yaitu tak perlu ada yang harus keluar untuk masuk ke Olympus pada Levi. Namun Levi tetap pada apa yang ia inginkan, karena ia tidak ingin sembarangan memasukkan orang lain. Leo pun akhirnya pergi dari sana, dan ia menemui Teresa yang sedang merekam aktivitas orang-orang itu. Pertemuan antara mereka berdua di sana pun akhirnya membuatkan sebuah rencana, yaitu menggulingkan kekuasaan Levi. Sementara Levi sendiri dan lainnya yang menonton acaranya itu pun masih terlihat menikmatinya di sana, dan sedang melihat keributan di antara orang-orang itu. Keributan itu pun dipicu oleh pria baju orange yang tiba-tiba saja ingin mengeluarkan si nenek, namun pria kribo tidak menerimanya. Robson yang melihat pria orange itu di sana pun seperti tidak suka padanya, karena terlihat mengambil keputusan sendiri. Akhirnya ia pun pergi dari sana, dan sepertinya ia akan merencanakan sesuatu pada pria tersebut. Di sisi lain Leo dan Teresa yang akan menggulingkan kekuasaan Levi pun, sedang memulai rencananya itu di sana. Rencana yang ia buat pun meretas saluran monitornya dahulu, yang sedang dilihat oleh Levi dan lainnya saat ini. Saat Levi dan lainnya sedang melihat orang-orang itu untuk dieliminasi, tiba-tiba saja monitor mereka pun berubah dan memperlihatkan Teresa. Teresa pun di video itu memberi pesan pada orang-orang itu untuk jangan menuruti apa yang dilakukan Levi, dan ia pun memberitahu kalau Levi adalah seorang pembohong. Levi yang melihat hal itu pun langsung pergi dari sana, untuk memeriksa saluran monitor yang diretas Teresa tersebut. Namun saat ia telah datang ke sana, ternyata Teresa sudah tidak ada di ruangan itu. Teresa pun ternyata sudah masuk ke Olympus bersama Leo,
untuk memberitahu pada orang-orang itu tentang Levi yang sebenarnya, namun tiba-tiba saja Levi datang ke sana, dan ia berusaha meluruskan apa yang dikatakannya itu. Levi pun di sini mengatakan jika apa yang dikatakan Teresa itu salah tentangnya, dan ia pun tidak bermaksud membuat acara tersebut. Leo yang mendengar perkataannya itu pun kesal di sana, hingga keributan pun kemudian terjadi. Saat pertengkaran itu terjadi di sana, tiba-tiba saja Robson datang dan membawa seekor zombie pada mereka. Mereka semua yang melihat hal itu pun dibuat kaget olehnya, karena membawa zombie itu membahayakan semuanya. Robson pun membawa zombie tersebut karena mengatakan telah muak dengan semuanya, dan ia ingin ada tujuan yang jelas di sini. Ia pun kemudian melepas zombie itu di sana, dan membiarkannya mendekati si nenek. Si nenek pun kemudian terlihat menahan serangan zombie tersebut, dan berusaha menghindarinya. Namun tiba-tiba saja Robson menembak zombinya itu, dan si nenek pun selamat. Pria kribo yang melihat Robson melakukan itu pada neneknya pun marah padanya, karena hampir menewaskan nenek kesayangannya itu. Namun Robson meminta padanya untuk jangan marah padanya, tapi marahlah pada pria baju orange di sana. Pria baju orange di sana pun bingung, dan apa maksud dia melakukan itu padanya. Namun Robson tidak menjawab pertanyaannya, dan dia malah menembaknya. Pria baju orange itu pun kemudian digiring oleh Robson di sana, dan ia akan mengumpankannya pada para zombie di luar. Mereka di sana pun meminta untuk jangan melakukan hal itu, namun Robson tidak mendengarkan perkataan mereka. Robson pun lalu mulai membawa pria itu, dan memaksanya untuk membuka pintu keluar. Mereka di sana pun tak bisa berbuat apa-apa, dan pada akhirnya harus melihat apa yang dilakukannya itu. Tak lama kemudian mereka semua pun menyusul Robson keluar, dan sudah melihat pria itu dimakan oleh zombie. Saat para zombie mendekati dan memakan pria baju orange itu, mereka pun langsung menembakkan senjatanya pada para zombie tersebut. Pertempuran antara mereka dan para zombie pun terjadi di sana, namun sayang sekali harus ada yang gugur dalam pertempuran itu. Orang yang gugur dalam pertempuran itu pun adalah tukang kuli bangunan, dan dua pria yang selalu bersama-sama. Meski di antara mereka ada yang gugur, dan mereka pun sempat kesulitan melawannya. Namun akhirnya mereka pun berhasil menyapu bersih para zombie tersebut, dan mulai merencanakan penutupan gerbang. Penutupan gerbang itu sendiri dilakukan oleh Leo, karena memang ia yang telah ditugaskan untuk itu. Leo pun kemudian menutup gerbangnya dengan mobil, namun sepertinya di sana ia kesusahan untuk memindahkannya. Saat ia sedang kesusahan tersebut, tiba-tiba saja datang zombie lain yang lebih banyak, dan mencoba menghampiri Leo. Alhasil rencana penutupan itu pun gagal, karena ia harus menyelamatkan diri di sana. Zombie yang datang lagi itu pun mencoba untuk menerobos gerbang masuk, yang sedang ditahan oleh Robson dan lainnya. Namun karena mereka sudah tidak tahan untuk menahannya, mereka pun melepaskan gerbang tersebut dan lari juga dari sana. Setelah gagal dalam rencana penutupan gerbang agar tidak ada lagi zombie yang masuk, di sana mereka harus dihadapkan dengan masalah lain lagi yang lebih berat. Masalah itu pun datang dari orang-orang lagi yang ingin ke Olympus, namun orang-orang itu lebih banyak dari yang sebelumnya. Orang-orang yang berada di sana pun salah satunya adalah kelompok dari kepolisian, yang langsung mengancam pada Levi agar mau mengizinkannya masuk. Polisi itu juga membawa Leo di sana, dan ia mengancam akan membunuhnya juga, jika tidak mau membuka pintunya itu. Di situasi yang semakin kacau tersebut, Levi pun mencoba untuk tenang menghadapi para polisi itu, dan mulai berbicara padanya. Ia pun ingin melakukan negosiasi dahulu, jika mereka ingin masuk ke Olympus ini. Akhirnya pemimpin dari polisi itu yang bernama Fish pun bersedia untuk negosiasi, dan mereka pun mulai masuk ke dalam. Saat negosiasi itu telah dimulai di sana, Levi pun mulai melancarkan aksinya, dengan mengatakan hal-hal yang membuat Fish terperdaya di sana. Hal yang diutarakan Levi padanya pun meliputi pembagian kekuasaan, dan pembagian anak buahnya di Olympus tersebut. Fish yang mendengar hal itu pun setuju, dan ia pun tidak masalah dengan ide Levi itu. Tak lama kemudian saat Fish sudah setuju dengan negosiasinya tersebut, tiba-tiba saja ia pun menodongkan pistol padanya hingga membuat Fish kaget. Fish pun di sana merasa terjebak, dan mulai mengancam Levi, dengan membakar Olympus jika berani membunuhnya. Setelah Fish mengatakan Olympus akan dibakar, tiba-tiba saja Levi mengarahkan pistol ke Robson dan menembaknya hingga tewas. Mereka yang melihat hal itu pun tentu saja kaget,
terutama Christina kekasihnya sendiri yang berada di sana. Levi tanpa rasa bersalah sedikit pun malah tidak peduli dengan hal itu, dan terus melanjutkan negosiasinya di sana. Ia juga malah mengabdi pada Fish, karena ia takut dibunuh oleh mereka yang mempunyai senjata lebih banyak. Melihat hal tersebut, Fish pun sekarang leluasa untuk mengatur semua yang ada di sana, termasuk membunuh siapapun yang ia inginkan. Namun saat ia baru saja akan menikmati hadiahnya itu, tiba-tiba saja pria kribo datang dan menembaki para polisi itu. Saat pria kribo itu berhasil menewaskan salah satu anak buahnya, ia pun harus tewas di sana juga, karena terkena tembakan dari mereka. Si nenek yang melihat hal itu pun kemudian membalasnya pada Fish. Namun Fish dengan tega menembak si nenek sampai tewas. Di saat saling tembak dan membunuh telah terjadi di sana, dan menewaskan beberapa orang. Tiba-tiba saja para zombie masuk, dan mulai menggigit orang-orang yang masih hidup di sana. Melihat hal tersebut, mereka yang masih hidup pun berusaha lari, dan bersembunyi dari kejarannya. Namun dalam persembunyiannya itu pun harus tetap ada yang tewas. Contohnya seperti Levi dan Barbara di sana. Levi tewas di sana karena sudah tergigit zombie itu, namun langsung ditembak oleh Christina. Sementara Barbara tewas karena melihat Christina tergigit, namun ia malah meminta menggigitnya. Saat mereka semua telah tewas, Teresa dan Leo yang ikut lari juga sedang bersembunyi di samping pintu keluar Olympus. Di sana mereka berdua pun sudah pasrah, karena zombie yang masuk ke sana begitu banyak. Dalam kepasrahannya tersebut, Teresa pun kemudian membuat rekaman sendiri, dan membuat dokumentasi tentang dirinya. Hal itu ia lakukan, jika suatu saat ada yang menemukan handphonenya tersebut, maka bisa melihat peristiwa yang sedang terjadi saat itu. Setelah selesai membuat rekaman tentang dirinya tersebut, Teresa pun kemudian menyimpan handphonenya itu di tempat rahasia, dan membuat sebuah petunjuk di sana. Tak lama kemudian saat scene memperlihatkan Christina dan Barbara menjadi zombie, tiba-tiba saja Leo dan Teresa pun sudah tidak ada di tempat persembunyiannya. Handphone yang Teresa sembunyikan di sana pun tiba-tiba saja berdering, dan menampilkan sebuah panggilan. Namun saat handphonenya itu sedang berdering, seketika film pun selesai. Nah teman-teman, itu dia alur cerita dari film Reality Z yang dirilis pada tahun 2020. Terima kasih buat kalian yang sudah setia menonton dari awal, karena tanpa kalian channel Narasi Film tidak akan bisa sampai sejauh ini. Maka dari itu pantengin terus channel Narasi Film, untuk update alur cerita dari film-film yang akan Mimin ceritakan lagi di video lainnya. Kalau begitu sampai di sini dulu kebersamaan kita kali ini, dan sampai jumpa lagi di alur film selanjutnya.